buat kita senang. Dengar orang ucap sallu ala nabi buat kita senang. Sementara di luar sana ada orang yang mau senang itu susahnya luar biasa. Udah pergi ke pantai cari senang, gak dapat senang. Pergi ke gunung mau cari senang, gak dapat senang. Naik pesawat keliling dunia mau cari senang, gak dapat senang. Bahkan nikah dan nikah dan nikah cari senang, gak dapat senang. Kita duduk, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Masya Allah, kita duduk bersolawat bersama, hati kita senang. Fabidzalika falyafrahu, berarti kita termasuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya, dengan rahmat Allah itu hendaknya kalian bersenang-senang, dan alhamdulillah kita hari ini sudah bersenang-senang. Ikhwani rahimakumullah. Mau nanya saya, senang atau gak senang? Bisa duduk ini senang atau gak senang? Saya tadi di situ senangnya luar biasa karena melihat aura kerukunan yang untuk kedua kalinya saya rasakan. Pertama kali saya berkunjung ke Palembang untuk ceramah, ya ke tempatnya Habib Umar. Saya merasakan aura kerukunan saat itu, dan saat ini saya merasakan aura kerukunan yang sama. Yang tua dihormati, dimuliakan oleh yang muda, yang muda disayang oleh yang tua. Sesama yang muda saling memuliakan satu dengan yang lain. Gak ada yang merasa aku lebih hebat, gak ada yang merasa aku lebih tinggi, gak ada yang merasa aku lebih pandai. Satu dengan yang lain saling menghormati, saling memuliakan. Inilah suasana jannah, inilah suasana surganya Allah Subhanahu wa taala ala sururin. Nanti di surga itu manusia akan diletakkan oleh Allah taala di atas tempat tidur mutaqabilin, saling berhadapan satu dengan yang lain dalam keadaan bahagia, memandang saudaranya dengan senang, dipandang saudaranya dengan senang, sehingga kita di sini hanya merasakan semua ini adalah saudara. Maka layak kalau kita ini adalah manusia-manusia yang telah dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu ketika Nabi ziarah ke pemakaman sahabat. Kemudian Nabi berkata, sungguh aku rindu kepada ikhwanku, sungguh aku rindu pada saudaraku. Tidak dikatakan saudara Nabi kalau hatinya saling membenci, tidak dikatakan saudara Nabi kalau hatinya tidak saling menyayangi, tidak dikatakan saudara Nabi kalau hatinya bercerai-berai. Ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Nabi yang kasih label, Nabi yang kasih pangkat, Nabi sallallahu alaihi Nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rasulullah yang kasih label ikhwani. Aku rindu pada saudara-saudaraku. Alhamdulillah, hari itu kita sudah membuat cemburu para sahabat yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang makan dari sisa-sisa Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang minum bahkan wa khairu ma'in ma'un qannaba min baini ashabin nabi al-mustafa. Dikatakan dalam sebuah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekurangan air akan habis. Rasul utus Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat yang lain untuk cari air. Subhanallah, di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita musyrikah yang belum beriman pada Allah Ta'ala. Sayyidina Ali melihat wanita itu membawa air di tempat airnya, maka beliau berhenti dan bertanya, wahai wanita, dari mana engkau dapatkan air? Dikatakan, dari sana, saya ingin pergi ke sana. Wanita tersebut berkata, kenapa kamu cari air? Kurang lebih 1000
dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tampak kebesaran suami Fatimah Zahra. Beliau tidak mengatakan A, B sampai C. Teringat perintah Nabi Muhammad SAW, cari air. Rasul nggak ngomong jumlahnya, Rasul nggak ngomong banyaknya, Rasul cuma minta air. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat yang cerdas ini, sahabat yang imannya kamil sempurna ini, beliau tidak menganggap bahwasanya air yang ada di tangan wanita ini bukan air. Di hadapannya ada air. Maka Sayyidina Ali pun mengatakan, wahai ibu, boleh nggak airnya aku pinjam? Boleh nggak airnya aku pinjam? Sesuatu yang nggak masuk akal. Nggak punya air, mau pinjam air. Tapi perintah Nabi cari air. Dan yang lebih menakjubkan, wanita musyrikah yang nggak kenal Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang nggak kenal Nabi Muhammad SAW, dengar kalimatnya Sayyidina Ali, langsung mengatakan, sami'na wa ata'na. Siap, silahkan airnya dipinjam. Maka Sayyidina Ali mengatakan, yuk ikut bersama saya, temui pimpinan saya. Ikhwani rahimakumullah, kenapa wanita ini mau ikut Sayyidina Ali? Kenapa enggak pulang ke rumahnya? Kenapa mau capek-capek? Kenapa mau pinjamkan airnya? Tiada lain karena melihat cahaya Nabi Muhammad SAW, melihat nurnya Rasulullah yang menempel pada menantunya, nur Rasulullah SAW yang menempel pada sahabatnya, ilmunya, akhlaknya, perilakunya, wajahnya menunjukkan ketenangan, perilakunya menunjukkan kesantunan. Ciri-ciri manusia-manusia alladzina, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi hauna, dengan lemah lembut. Ikhwani rahimakumullah, datang bertemu Nabi Muhammad SAW, bukan bawa air 100 liter, bukan bawa air 200 liter, bukan bawa air 1000 liter, tapi Sayyidina Ali bawa air cuma seember kecil, bawa air seember kecil dan hasil pinjam dari seorang musyrikah. Saat itulah air tersebut kemudian diletakkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Rasul yang merendahkan diri, Rasul yang gak suka pamer sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang selalu tawadhu di hadapan Allah Ta'ala, Rasul yang tidak ingin menunjukkan kelebihannya kepada manusia yang lain, Rasul yang rela pipinya terluka, giginya pecah, kakinya berdarah. Karena apa? Gak mau menunjukkan kelebihannya, ingin menunjukkan basyariahnya. Aku manusia seperti kalian, aku seperti kamu, Rasulmu ini seperti kamu. Jika engkau bisa terluka, aku pun ingin terluka. Jika engkau bisa sakit, aku pun ingin merasakan sakit. Jika engkau bisa susah, aku pun ingin merasakan susah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW memasukkan 5 jari beliau kanan yang mulia ke dalam bejana yang berisi air. Kemudian Rasul ngomong kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain warḍahum, silahkan kalian ambil untuk wudu, untuk minum, untuk mandi, untuk kendaraan kalian, ambil semuanya. Dan hebatnya, air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW ini, air yang tidak gerojok seperti bancuran, ya. Air yang tidak keluar dari ember kemudian tumpah-tumpah, tidak. Tapi bejana itu dibuat airnya nggak habis. Keluar air mengalir dari sela jari jemari Nabi Muhammad SAW. Sementara sahabat ambil bekal air, Seorang musyrikah menyaksikan semua itu, melihat semua itu. Apa yang terjadi? 1.500 pasukan, 1.500 sahabat, semuanya minum, semuanya mandi, semuanya ambil bekal, dan kendaraannya semuanya kenyang. Setelah itu diteliti, airnya lebih banyak dari sebelumnya. Shallu ala Nabi. Wa takfirul qalil, wa takfirul qalil, menjadikan yang sedikit menjadi banyak. Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, belum sampai di situ, Nabi Muhammad SAW mau balas budi. Rasul mau membalas budi seorang kafirah, wanita yang kafir, wanita yang musyrikah, tapi karena dianggap berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW, dianggap berbuat baik kepada sahabat, padahal airnya gak cukup. Semua ini kebaikan Nabi, ini air Nabi, bukan air wanita itu. Airnya gak berkurang. Sahabat gak minum airnya orang kafir, sahabat gak minum
jemari Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul merendahkan diri. Rasulullah SAW yang mengatakan ini aku, bukan dia. Enggak. Rasul justru menggelar selendang beliau SAW. Kemudian berkata kepada para sahabat, siapa yang punya sesuatu lebihan silahkan taruh di selendang ini, dia hadiahkan untuk wanita ini karena dia telah berbuat baik menyambung nyawa kita semua. Rahimakumullah, perempuan ini pulang bawa hadiah yang besar dan airnya gak berkurang. Sampai rumah cerita pada suaminya, barusan saya ketemu manusia yang aneh, manusia yang luar biasa. Dia pinjam air, tapi airnya gak berkurang, bahkan bertambah. Bahkan aku diberi hadiah yang seperti ini. Gak cukup demikian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat, kalau kalian lewat wilayah wanita itu tinggal, perkampungan wanita itu tinggal, jangan pernah disentuh, jangan pernah diganggu, jangan pernah diserang, lindungi perkampungan itu. Sehingga wanita itu di kampungnya, dia berkata kepada suaminya, kenapa ini ya pasukan muslimin gak pernah masuk ke sini, paling numpang lewat jalan. Kenapa terjadi beberapa pertempuran di wilayah lain yang di sini kok aman-aman, gak pernah disentuh? Ini pasti karena perintah nabinya, ini pasti karena perintah rasulnya. Akhirnya apa? Akhirnya wanita ini pun dan kaumnya masuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah berjasa dalam tanda kutip kepada Nabi Muhammad SAW, telah berjasa kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa khairu ma'in ma'un qannaba, dan sebaik-baik air adalah air yang keluar dari sela jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, nanti di surga ada telaga Al-Kautsar, ada telaga Al-Kautsar di surga. Sebelum masuk surga ada haud. Dikatakan oleh para ulama, air sehebat apapun di surga kalah hebatnya dengan air yang diminum oleh para sahabat, karena keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air ini keluar dari jasadnya Rasulullah, jasad yang paling hebat, jasad yang paling mulia, jasad yang paling utama, jasad yang paling indah, jasad yang paling kuat, jasad yang paling sempurna. Khalaqallahu min nurih, yang diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jasad Nabi Muhammad SAW. Makanya semua yang keluar dari Nabi yang terhebat, air ludah yang terhebat, darah yang terhebat, semuanya terhebat, keringat yang terhebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang hidup bersama sahabat, yang sahabatnya udah minum air yang terhebat, sahabatnya duduk bersama manusia yang terhebat. Suatu hari sahabat-sahabat itu cemburu. Para sahabat yang demikian hebat itu cemburu ketika Rasul bersabda, sungguh aku merindukan ikhwani, sungguh aku merindukan ikhwani. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhanyut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ada di hadapanmu? Bukankah kami ada bersamamu? Mengapa engkau merindukan kami? Maka Rasul pun dengan santai, dengan penuh cinta, Rasul pun menjawab ucapan sahabat, kalian adalah sahabat-sahabatku, pangkat kalian tinggi, kalian luar biasa, kalian hebat, kalian sahabat-sahabatku. Tapi ini beda, ini saudaraku. Siapa saudara Nabi Muhammad SAW? Rasul menjelaskan, nanti umatku yang akan datang di hari kemudian setelah sepeninggalku, gak pernah lihat aku, gak pernah dengar suaraku, tetapi mereka rela mengorbankan nyawa dan apapun yang dia miliki untuk sekali bertemu dengan aku. Apakah kalian rela kehilangan nyawa demi bertemu Rasulullah? Rela. Apakah kalian rela kehilangan harta demi ketemu Rasulullah? Rela. Apakah kalian rela kehilangan apapun demi ketemu Nabi Muhammad SAW? Rela. Kalau rela berarti kita layak disebut saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena itu yuk kita bersyukur. Pantas kalau Abu Bakar tadi nangis banget, seneng sampai nangis. Kenapa? Mimpi apa kita ini? Dikasih kesempatan untuk berbicara tentang Rasulullah SAW, dikasih kesempatan untuk senang tentang Rasulullah SAW. Yang kita lakukan ini adalah perbuatannya malaikat, yang kita lakukan ini perbuatannya alam malakut, yang kita lakukan ini adalah perbuatannya arwah kaum solihin, yang kita lakukan ini perbuatannya abqah wal autad, ini perbuatannya wali-wali besar.
yang diridhai Allah Ta'ala. Jika Allah senang pada hambanya, Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, saya nggak ada rencana ke Palembang. Saya ke Palembang ini adalah kesalahan teknis, tapi kebenaran langit. Kesalahan teknis, tapi kebenaran langit. Langit punya rencana, bumi punya rencana. Rencana bumi bisa berubah-ubah. Rencana langit dari mulai umul kitab gak mungkin berubah. Catatannya saya hari ini ada di sini. Caranya ajib, gak perlu dijelaskan. Caranya subhanallah, caranya menarik. Jadi saya ini dihibur sama Allah Ta'ala, dikasih rezeki. Di situ tadi saya kalau gak malu nangis saya. Tapi banyak kamera-kamera yang siap memotret saya nangis. Terus diviralkan, Habib Novel nangis. Makanya saya sembunyikan tangis saya. Sembunyikan tangis saya. Kelihatannya senyum. Sebetulnya hati ini gemuruh nangis. Ya, hatinya nangis. Alangkah indahnya. Bagaimana membuat yang seperti ini zaman seperti ini? Bagaimana mau idhar surur, menunjukkan bahagia di zaman yang seperti ini dengan yang seperti ini? Susah ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Antum diberi kemudahan, maka jangan ada keraguan, jangan was-was itu dari syaitan. Kalau demi Rasulullah kehilangan nyawa gak jadi masalah. Jangan takut mati kalau untuk Rasulullah. Jangan takut sakit kalau untuk Rasulullah. Jangan takut kehilangan apapun kalau untuk Rasulullah SAW. Itu baru namanya mukmin. Itu baru namanya mukmin. Tapi jangan kemudian sembrono. Tetap namanya jaga nyawa harus, jaga harta juga harus, dan semua dilakukan di tempat ini. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Itulah mukaddimah dari saya. Belum ceramah, karena amanatnya ceramahnya suruh panjang. Jadi saya udah panjangkan mukaddimah. Perkara ceramah nanti gak panjang, wallahu a'lam. Karena saya gak pernah bisa ceramah. Saya itu nurut saja. Nurut. Dikasih mic suruh ngomong. Nurut. Dulu saya pernah bermimpi. Duduk di depan dipanggil suruh ceramah dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya itu isinya orang-orang tua semua. Semua ahli bahasa Arab. Sementara saya masih SMA nggak bisa bahasa Arab. Belum bisa bahasa Arab. Disuruh ceramah. Ya panggungnya seperti ini, mimbarnya seperti ini. Ya saya naik saja nurut. Subhanallah, itu di mimbar tiba-tiba bisa bahasa Arab saya. Tapi anehnya waktu bangun nggak bisa lagi. Akhirnya sekarang alhamdulillah diberi kemudahan untuk menyampaikan yang harus disampaikan. Karena nurut. Kalau disuruh sami'na wa ata'na, bismillah. Kebanyakan mikir. Orang sekarang disuruh kebanyakan mikir. Tuh contoh sahabat Nabi Muhammad SAW. Gak pakai baju, cuman pakai bawahan, aurat tertutup. Dulu zaman sahabat itu orang yang punya dua pakaian, artinya satu atas, satu bawah, termasuk orang kaya. Kalau punya lebih dari itu super kaya. Pakaian di zaman sahabat itu mahal. Rumah murah. Semua orang bisa punya rumah. Punya pakaian nanti dulu, karena bahannya kain langka, kain mahal. Sekarang kebalikannya, pakaian murah, tapi banyak yang nggak berpakaian. Pakaian murah, tapi pakai kerudung saja susah. Pakaian murah, tapi jalankan sunnah Nabi sendiri SAW tidak mau. Sementara rumah mahal. Sekarang rumah mahal. Sahabat ini cuma punya pakaian yang di bawah. Kemudian saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan, siapa yang mau saya utus untuk mata-matain ke sana di malam yang dingin yang luar biasa. Dan di antara lembutnya Nabi Muhammad SAW, Rasul gak main tunjuk. Karena kalau langsung tunjuk, itu nanti menjadi beban bagi tunjuk. Kalau nanti akhirnya gak bisa, gak mau gitu kan ya.
Rasul gak mau. Rasul selalu nawarkan siapa yang mau. Sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Gak punya baju. Musim dingin. Anda sekarang naik mobil, AC-nya dinyalakan, kedinginan, pakai jaket, masih kedinginan. Ini dinginnya tanah Arab. Dinginnya tanah Arab itu dingin beneran. Gak ada pakaian, gak ada selimut. Diperintah Nabi Muhammad SAW. Samilna wa ta'na, siap ya Rasulullah, berangkat. Apa kata sahabat? Dari mulai berangkat sampai pulang saya tidak merasakan dingin sedikit pun. Nurut, jangan kebanyakan mikir. Nah, sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW seluruhnya buat kalian semua itu contoh yang terbaik, best of the best, yang terbaik. Yang mau nyamain gak ada, yang mirip gak ada, kecuali yang ikuti Nabi Muhammad SAW, kecuali yang mencontoh Rasulullah SAW. Selain itu di jagat raya ini tidak ada yang bisa sama dengan Rasulullah SAW. Semua kebaikan itu asalnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih tahu kalian ini udah dikasih contoh yang terbaik. Maksudnya yang mau jadi orang kaya, contohnya Nabi Muhammad SAW. Yang mau jadi pemimpin, contohnya Nabi Muhammad SAW. Yang mau jadi suami, contohnya Nabi Muhammad SAW. Yang mau jadi ayah, contohnya Nabi Muhammad SAW. Yang mau jadi kakek, contohnya Nabi Muhammad SAW. Yang mau jadi tetangga, contohnya Nabi Muhammad SAW. Yang mau jadi teman, contohnya Nabi Muhammad SAW. Yang sedang bermusuhan dengan musuh, contohnya Nabi Muhammad SAW. Apapun dalam sendi kehidupan dunia maupun akhirat, iman kita Muslim, the best is Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Jangan ngomong, oh Nabi gak tahu ilmu kedokteran. Beri. Zaman sekarang ada dokter yang menganggap ilmunya lebih dari Nabi Muhammad SAW. Ngeri. Dianggap Rasul gak tahu ilmu kedokteran. Ada pula ahli bangunan menganggap Rasul gak ngerti ilmu bangunan. Rasul mau udah masuk surga. Rasul mau udah lihat bangunan yang terhebat. Rasul mau udah lihat jagat raya. Rasul mau udah ngerti semuanya. Kamu yang bodoh. Kamu yang bodoh. Itu Muslim. Harus yakin begitu. Rasul saya udah ngerti semua. Rasul saya is the best. Dan itu pun masih disuruh minta sama Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, beri aku tambahan ilmu. Tapi Allah ngasih clue, ngasih tambahan petunjuk. Emang bener. Kalau gak punya yang belakang ini, gak mau jadikan Nabi SAW panutannya. Kalau gak punya yang belakang ini, gak mau jadikan Rasulullah imamnya SAW. Kalau gak punya yang belakang ini, gak mau jadikan Rasulullah contohnya SAW. Apa yang belakang? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini yang nanti bisa menjadikan Rasul sebagai contoh, yang bisa jadikan Rasul sebagai panutan itu siapa? Liman kana yarjullah. Orang-orang yang hidupnya cuma mengharapkan Allah wal yawmal akhir, mengharapkan akhirat. Nomor satu mengharapkan Allah, nomor dua mengharapkan akhirat, pengen surga, takut sama neraka. Orang-orang yang seperti ini itu yang bisa berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakarallaha katsiran. Dan orang-orang yang zikir kepada Allah, tapi bukan sembarang zikir. Zikir kalau cuma dikit-dikit gak masuk kelompok ini. La yadhkurunallaha illa qalila. Bahkan dalam Al-Quran dikasih label orang yang zikirnya cuma dikit. La yadhkurunallaha illa qalila. Munafik, orang munafik itu mereka juga zikir, tapi zikirnya cuma dikit. Beda dengan orang yang beriman.
berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah pada Allah zikir yang banyak. Siapa ini? Pertanyaannya, siapa orang-orang yang dimaksud ini? Di antaranya adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Di antaranya adalah para habaib dari Hadramut itu sendiri. Di antaranya Bani Alawi itu sendiri. Kalau kita lihat leluhur kami di Hadramut, gak pengen bangunan mewah, gak pengen rumah mewah, gak pengen duit. Yang diinginkan hanya Allahu Akbar. Yang diinginkan hanya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Yang diinginkan adalah Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang diinginkan adalah kalau ada orang kelaparan perutnya bisa terisi. Yang diinginkan adalah orang tidak saling bermusuhan, saling berdamai. Yang diinginkan adalah melihat Muslim senyum. Bahkan ada seorang habib, ini contoh akhlaknya Ahlul Hadramut yang membawa Islam ke Indonesia ini. Contoh akhlaknya seperti apa? Dari satu majelis pulang ke rumah, di majelis dicaci maki sama orang yang benci. Namanya orang benci itu gak bisa lihat yang baik, lihatnya buruk saja. Ada di hasil orang yang benci, caci maki Habib ini. Kalau sekarang netizen yang jelek-jelek, komentar-komentar negatif. Apa yang dilakukan Habibnya? Sampai rumah wudu, selesai wudu nangis sejadi-jadinya. Istrinya bingung, kenapa kamu nangis? Maka dijawab, tadi ada orang yang mencaci maki aku di majelis. Aku nangis. Kamu dicaci maki nangis? Sungguh buruk akhlakmu. Kata istrinya, sungguh buruk akhlakmu. Dicaci maki kok nangis. Cari istri model begini susah. Kalau di Palembang masih ada, kenalkan kepada saya. Susah. Yang ada istri tahu suaminya dicaci maki, oh memang itu gak benar itu. Oh itu memang orang begini. Udah hajar saja, laporkan. Yang model begini banyak. Bukan meredam, tetapi membangkitkan permusuhan. Tapi istri yang satu ini, kamu dicaci maki kok nangis, gak bener ya akhlakmu. Suaminya jawab, bukan gitu wahai istriku. Aku nangis bukan karena dicaci maki. Anda apa? Aku nangis kenapa? Aku memaafkannya baru sampai di rumah. Kenapa tidak tadi ketika dicaci maki aku udah maafkan dia? Kenapa aku terlambat memaafkannya? Enggak seperti Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dari majelis ke rumah berapa langkah? Terlambat memaafkan, nangisin dirinya sendiri. Begitu buruk akhlakku, aku gak tiru kakekku, aku gak tiru Rasulullah SAW. Nangis. Orang-orang yang seperti ini yang bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau udah contoh Rasul, hidupnya pasti beres. Seperti dikatakan Habib Umar tadi. Sebetulnya semua yang mau saya ceritakan udah disampaikan tadi. Senang kata beliau. Gak ada yang lebih hebat dari Rasulullah SAW. Kalau mau ikuti Rasulullah, pasti dapat bahagia dunia akhirat. Beliau yang ngomong gitu tadi ringkasnya ya. Sebetulnya itu tadi bahan ceramah saya. Udah diungkap, saya terus bingung mau ngomong apa. Semua udah disampaikan. Tapi saya nurut. Ya udah ngomong. Perkara nanti hasilnya apa? Wallahu a'lam. Orang suka boleh, orang gak suka boleh. Gak urus. Yang penting Habib Umar suka, selesai. Kalau Habib Umar suka, Rasulullah suka, selesai. Kalau Rasulullah suka, Allah suka, selesai. Khatam. Enak hidup itu. Gak kebanyakan mikir, gak kebanyakan sampai Z. Sekarang saya mau nanya ini. Nomor handphone saya itu saya share.
nggak ada kewajiban jawab. Tapi saya dapat manfaat yang besar. Manfaatnya apa? Saya tahu masalah umat Islam di Indonesia khususnya, sampai di Hong Kong, sampai di Cina, ya sampai di Saudi, yang biasa nonton YouTube, sampai di Amerika, semua pada kirim WhatsApp. Ngapain? Ngeluh. Tapi saya ini capek-capek pergi ke luar negeri. Saya ini kerja ke luar negeri karena mau bayarkan hutang suami. Tapi duit yang saya kirim dipakai sama suami, suami saya nikah lagi. Duitnya dipakai suaminya nikah lagi. Problem. Habib, Masya Allah ini, saya begini, Habib, saya begini. Akhirnya saya tahu problem manusia A sampai Z. Jadi mulai problem anak sama orang tua sama anak, suami dengan istri, istri dengan suami, rekan bisnis dengan rekannya, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Judulnya sederhana, gak ikut Nabi. Jadi bingung. Tapi coba orang-orang yang ikut Nabi Muhammad SAW, nyantainya luar biasa. Habib Umar ini kan nyantai, asyik. Tuh, saya juga nyantai. Gak minta minum dikasih minum, nyantai. Gak minta tisu dikasih tisu, nyantai. Kenapa? Ikut Rasulullah SAW. Kalau udah ikut Rasulullah, gini loh gambarannya. Ini zaman sekarang zaman bisnis, jadi enak pakai bahasa bisnis. Kalau Anda buka franchise ya. Franchise itu kita boleh masak sendiri atau disiapkan resepnya. Betul. Yang penting kesediaan franchise. Ya udah, kamu buat gerobak yang sama, nama toko yang sama, selebihnya nanti sampai karyawan kami suplai dulu. Yang ahli masak kami suplai dulu, biar jalan. Baru franchise sama toko biasa, warung biasa, pemiliknya nyuplai kita, terus bagi hasil. Bayangkan kalau franchise dengan Nabi Muhammad SAW. Kita buka majelis, kalau orang franchise kirimkan karyawan, kita buka majelis, Rasul yang datang ngurusin kita, diurusin sama Nabi Muhammad SAW. Terus bagi hasil bukan pahala Nabi dikasihin kamu, Masya Allah. Pahalanya Rasulullah dikasihin kamu. Terus namamu di-endorse oleh Nabi Muhammad SAW. Endorse. Tahu kan? Katanya paling bagi ini anaknya ahli live semua, ahli live streaming, ahli Instagram, ahli YouTube. Kalau ada majlis YouTube semua langsung nonton, di Instagram semua langsung nonton. Jadi nggak asing. Di-endorse. Yang endorse Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di-endorse oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari 20 kali. Ya Rasulullah ini ahli Habsyi. Disodorkan, dipamerkan, dikenalkan. Nah, kita dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah orang yang cinta sama aku. Malaikat dia semua, arwah kaum solihin dia semua. Nggak usah bingung, nyantai hidupnya enak, luar biasa. Insya Allah saya akan mulai ceramah. Mukadimah sudah cukup. Kenapa? Baru 35 menit. Betul kan 35 menit mukadimah? Dan sekarang saya mau ceramah, simple. Tapi jawab jujur ya, Siapa di sini yang punya hutang angkat tangan? Yang punya hutang? Ayo jujur. Yang punya hutang dalam model apapun, termasuk PLN. Kamu kan bayar belakangan hutang itu, PDAM, ya kan? Bayar belakangan hutang itu. Itu hutang karena bayarnya belakangan. Di Indonesia ini orang yang hidup lahir gak lepas dari hutang. Semua punya hutang. Oke. Mau hutangnya lunas? Mau? Saya pinjam SIM 7 ROM. Ada yang punya? Terserah naskah mana pun SIM 7 ROM. Mau hutangnya lunas? Bisa keluar. Dah, nih. Hutang lunas ya.
langsung gitu. Ya. Wa ma'alimal islami wal imani bi aliyah ma'murah ma'nan wa surah. Waqshifillahumma kurbatal makrubin wa qudhi dainal madinin. Baru waghfir lil mudribin. Habib Ali itu mendoakan orang lunas hutang lebih awal daripada yang berdosa. Waghfir lil mudribin itu belakangan. Depannya apa? Depannya yang punya sumpah biar hilang. Dan ternyata Habib Ali munculkan itu apa? Waqti dainal madinin. Artinya sumpahnya orang itu paling banyak gara-gara hutang. Halo. Tapi ini yang hutang di sini wajahnya gak sumpah semua sekarang. Mudah-mudahan terus gak sumpah. Jangan sumpah kalau punya hutang. Kalau kamu pegang simtud durol, kalau kamu lazimkan simtud durol, kalau kamu baca simtud durol sendiri atau berjamaah di rumah, langgar, musola, masjid, majelis, dimanapun, baca simtud durol, jangan khawatir hutangmu berapa, lunas. Habib bisa jamin, saya jamin. Kok Habib berani jamin? Karena yang doa bukan saya, yang doa Habib Ali Hamsi, yang dicintai Nabi Muhammad SAW, dan katanya Habib